Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fanqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الدنيا مزرعة الآخرة. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita dari lisan yang mulia ini di pagi hari berbahagia ini kita mengucapkan rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di pagi hari berbahagia ini, hari ini kita sudah tanggal 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Ini artinya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Safar, ya. Kemudian Rajab, Safar, Ramadan, Syawal, ya. Berarti ada kurang dari 100 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tak lama rasanya, ya, kita ini waktu teruslah bergulir, jam berganti hari, hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan, kemudian berganti tahun. Ternyatalah umur kita semakin bertambah. Secara kuantitas umur bertambah, tapi jatah hidup semakin berkurang. Ya, panjang umur katanya kan. Walaupun kelihatan umurnya bertambah, tapi secara faktanya umur kita semakin berkurang, ya. Jatah hidupnya semakin berkurang. Karena ketika kita berada dalam rahim ibu kita, lu pernah disampaikanlah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku. Kemudian kita bersaksi bahwasanya hidup kita, mati kita, kapan dan sebagainya, bahagiakah kita, kemudian berapa batas usia kita, semua sudah Allah tentukan ketika kita berada di alam rahim ibu kita, ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, apa yang akan Allah takdirkan kepada kita, itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal jalani saja hidup dan kehidupan ini. InsyaAllah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang rasanya hasrat ingin kita miliki, apa yang ingin kita tunaikan, hajat apa yang ingin kita laksanakan, InsyaAllah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam, ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa dakhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah, beserta seluruh para Facebookers Masjid Agung Kubah Timah yang hari ini menyimak kajian subuh hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah kejar akhirat, dunia mendekat. Ya, kejar akhirat, dunia mendekat. Dulu kita pernah nonton film, ya, Kejar Daku Kau Kutangkap. Ada, ya? Ada enggak Pak Haji? Dulu Pak Haji film, ya, Kejar Daku Kau Kutangkap. Nah, itu beda lagi. Tema kita pagi hari ini adalah kejar akhirat, dunia mendekat, ya. Maksudnya apa? Kalau akhirat oriented, insyaallah dunia ngikut. Jadi akhirat dunia ini tidak selesai, fana. Kasih satu motor, dua motor,
Satu mobil, dua mobil, lah banyak kebun sawit, nak tambah lagi kebun sawit. Itulah dunia, tidak selesai. Lah naik terus ya, akan terus itu dunia, tidak selesai. Semakin banyak engkau dapatkan dunia, semakin haus pula akan dunia ini. Tapi kalau engkau kejar akhirat, insya Allah dunia mendekat. Nah, tema kita pagi hari ini, kejar akhirat, dunia mendekat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Apa maksudnya kejar akhirat? Maksudnya adalah fokus pada kehidupan akhirat, berusaha mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ya. Nah, salah satu kita ingin mengejar akhirat itu bersusah payah, berusaha. Salat subuh berjamaah di Masjid Agung misalnya. Kawah ya, dari mana-mana. Ini adalah orientasinya akhirat. Ada orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, semangat, tapi ketika diazankan, tepat di telinga kanannya tidak mau bergerak. Ada? Semakin kuat azannya, semakin merdu suara muazzinnya, semakin nyelinainya tidur. Ya. Semakin bagus suara muazzinnya, semakin nyaman dia tidur. Ini adalah ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kejar akhirat. Apa yang kita lakukan untuk menjaga akhirat ini? Mengutamakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ini cukup 3 taatnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Tahu ulil amri? Para pemimpin, ya. Nah, hormat kepada Pak RT, Bu RT, hormat kepada Pak RW. Kalau di kelurahan, hormat kepada Pak Lurah, hormat kepada camat, hormat kepada wali kota, hormat kepada gubernur, ya, hormat kepada presiden. Itu ulul amri. Taat Allah, taat Rasul, taat ulul amri. Kalau itu yang kita laksanakan, insya Allah, ya, insya Allah semua yang apa kita cita-citakan itu adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Kadang-kadang mohon maaf oleh karena urusan dunia kita melupakan ibadah, ya. Dan bahkan hilang sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Misal ada orang yang melakukan aktivitas, mohon maaf misalnya dia sedikit melalaikan waktu sholat, ya, utamanya sholat itu awal waktu. Tapi kalaupun tidak bisa awal waktu, jangan pula kita tidak sholat. Boleh diakhiri waktu oleh karena satu keadaan, ya. Tapi jangan pula memaksa misalnya. Nah, oleh karena hal demikian, ada orang itu terlalu ini, ya. Kemarin saya berangkat misalnya, berangkat ke Semarang. Karena merasa itu musafir dan nanti akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, musafirnya itu dia memudahkan hukum, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saatnya jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Kemudian melakukan menyingkatkan sholat itu ada waktu-waktu tertentu, tidak basing-basing. Kita ini mentang-mentang jam safar, ya, dalam keadaan safari, musafir lah bahasanya, ya, kita memudahkan hukum. Jangan, ya. Jadi mesti ada ilmunya. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan. Kalau masih bisa ketemu dengan asar, tidak boleh dijamak, ya. Zuhur, kemudian rasanya akan ketemu dengan asar lagi, ya, tidak boleh dijamak. Tapi kalau kira-kira asar itu akan ketinggalan gara-gara kita musafir, boleh dijamak. Nah, ini kita harus tahu ilmunya, ya. Utamakan ibadah. Ibadah kita ini banyak. Jadi ada kawan nyebut sholat itu nomor 2.
dan boleh dilanggar. Ya, ternyata sholat itu rukun Islam yang kedua. Walaupun di masjid boleh dilanggar, di musola maksudnya ya. Jangan salah pikir ya. Sholat itu ya boleh dilanggar, maksudnya di musola ataupun di masjid ya. Jangan dilanggar itu artinya ada sholat, ini salah. Hadirin jemaah rahimakumullah, taat mengutamakan ibadah penting. Afdalul ibadah afdalul waqtiha ala waqtiha. Sebaik-baik ibadah itu adalah di awal waktu dan disegerakan. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Di surah Al-Jumu'ah. Apabila salat sudah ditegakkan, maka bertebaranlah ke muka bumi ini. Bekerja juga ibadah. Fantashiru fil ard. Bertebarlah di muka bumi ini. Jangan setelah ibadah langsung tidak mau apa-apa. Cukup menyerahkan takdir. Tawakal itu adalah apabila sudah dilaksanakan ikhtiarnya. Tapi usaha tidak, ikhtiar tidak, usaha tidak, langsung tawakal tidak baik saja ya. Artinya apa? Mesti berusaha dulu, berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita laksanakan, insyaallah kita dianggap orang yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kita laksanakan kalau kita kejar akhirat? Mengamalkan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak amal ajaran Islam itu yang aktivitas ubudiyah kita, baik kita kepada tetangga, kepada keluarga, kepada handai tolan, kepada para sahabat kita misalnya, kepada orang lain, kenal tak kenal ya, jauh maupun dekat. Kemudian kita laksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sunnah Rasulullah itu adalah menikah. Menikah, jadi kalau masih bujangan, ya segerakan menikah. Di Al-Quran itu jelas, di surah An-Nisa ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulas wa ruba'. In khiftum alla ta'dilu fawahida. Langsung dua Pak Haji. 3, 4. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Kerja tidak, penghasilan tidak ada, istri mau banyak, plaza bini kita ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya banyak ibadah sunnah yang biasa dilaksanakan, yang biasa diucapkan, yang biasa dilakukan, yang biasa ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu telah memberikan iktibar, memberikan pelajaran kepada kita semua umatnya bagaimana melaksanakan hidup ya, bagaimana mengatur ritme kehidupan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang berbantah-bantahan terhadap satu sunnah hadis Rasulullah. Apa katanya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah pernah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu Pak Ji, Rasulullah hidup 14 abad yang lalu. Tidak pernah kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dari mana kita pahamnya? Dari para sahabatnya, dari hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Ya, nah sekarang ini banyak macamnya. Bersedekap saja macam-macam, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang atas dada, ada yang di bawah dada ya, ada yang tekan pinggang, belaga ya. Ada macam-macam kan? Allahu Akbar pas kuping, Allahu Akbar bawah kuping, ada yang lagi disedekapnya di bawah perut. Ada kalau kita ke Mekah ya, macam-macam lah gaya orang. Tapi yakin dan percayalah, apa yang kita yakini
yang pernah disampaikan, yang pernah ditetapkan Nabi Rasulullah SAW, itu insya Allah menjadi sunnahnya baginda Rasulullah, ya, termasuk penetapan. Dulu perempuan tidak boleh untuk berziarah kubur misalnya. Kemudian mengapa waktu itu perempuan tidak boleh berziarah kubur? Oleh karena perempuan kalau ziarah kubur meratap, nangis terseduh-seduh, keluar air mata, keluar air air hidung, keluar air kupingnya, terseduh-seduh dia. Dan pada waktu itu perempuan kalau ziarah kubur, zaman ketika terjadi transisi orang menyembah berhala, pada waktu itu perempuan sering ngepet Pak ya. Misalnya seperti ini, berhala di ketiaknya. Itulah menyebabkan Rasulullah melarang perempuan untuk ziarah kubur. Tapi ketika sudah mulai berubah, dinamikanya sudah mulai berubah, apa kata Rasulullah? Fazuruha, maka silahkan kalian semua untuk berziarah kubur, ya, boleh. Jadi kalaulah ziarah kubur, artinya orang sudah mulai yakin bahwa kita juga akan menyusul orang yang ada di dalam kubur. Yang ketiga, berusaha menjadi orang baik. Jadi kalau mengejar akhirat itu adalah berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang tidak semena-mena, menjadi orang yang bisa jadi panutan, menjadi orang yang bisa menjadikan uswah atau teladan bagi orang lain. Ucapannya, tingkah lakunya, pribadiannya, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan, itu merupakan iktibar, ya, merupakan pelajaran bagi orang lain. Berusaha kita menjadi orang baik. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Barang siapa melaksanakan kebaikan maka akan kembali kepada dirinya. Hari ini kita berbuat baik kepada orang lain. Walaupun kita tidak diberikan kebaikan itu, insya Allah anak keturunan kita akan diberikan oleh orang lain. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, tidak usah khauf, tidak usah takut. Karena apa? Karena kebaikan itu, walaupun kita rasanya tidak mendapatkan kebaikan itu, tapi Allah akan timpakan kepada anak kita, keturunan kita, keluarga-keluarga kita, para sahabat-sahabat kita, insya Allah akan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik saja, akhlak mulia, berbuat baik, ya, lisan terjaga, jangan ngomong ngeracau. Ini sering orang ini kalaulah sedikit-sedikit ngomonglah ngeracau, ya. Orang itu lebih percaya kepada orang kaya sekarang ini, ya, daripada orang berilmu. Kalau orang berilmu berbuih lisan yang kuat dari dirinya, sedikit orang percayanya. Tapi kalau orang kaya yang ngomong, bagus semua. Karena apa? Karena kita masih orientasinya dunia. Tapi kalau orang berilmu mengucapkan dan kita meyakini, kita percaya dan kita melaksanakan apa yang disampaikan, nah berarti kita orientasi sudah orientasi akhirat, ya. Boleh tidak jadi orang kaya? Boleh tidak jadi orang yang baik? Itu yang diutamakan, ya. Da ma yuribuka illa ma yuribuk fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba raibah, ya. Salah satunya adalah menjadikan kita adalah orang yang baik secara lisan, tutur katanya, ucapannya, ya. Jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Ini tidak belum apa-apa, ya, seperti dunia milik dirinya. Seperti apa? Seperti sesuatu yang belum orang punya, dia punya, seolah dia yang punya dunia ini. Padahal dunia ini fana. Dunia fana akan kita tinggalkan. Tidak satu pun yang abadi di dunia ini, ya. Kemudian berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan bermanfaat. Orang mampu menyekolahkan anaknya sampai jauh ke luar negeri, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai ke mana-mana, ya. Itu bentuk usaha
ngejar akhirat. Berapa banyak hari ini orang yang pintar secara IQ-nya, tapi tidak pintar secara SQ-nya ataupun EQ-nya, spiritual equation, ya. Kemudian emosional. Banyak orang yang pintar, cerdas, pikirnya hebat dalam ketika menyampaikan orasinya, tapi iman di dadanya kok kosong. Ya, sekarang ini musim orang banyak bunuh diri. Oh, kenapa? Karena di dadanya kok kosong akan iman. Maka hari ini walaupun keinginan belum tercapai, walaupun keinginan belum terlaksana, tapi kita yakini bahwa hari ini kalaupun belum kita memiliki pengetahuan, mesti banyak-banyak belajar, ya. Ta'alam qalaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang lahir langsung punya ilmu. Ini akan dibangun PLTN di Pulau Gelasa di daerah Bangka Tengah. Orang yang tidak punya ilmu mengatakan itu akan berbahaya. Berbahaya. Tapi kalau orang punya ilmu itu tidak berbahaya dan bermanfaat. Tapi kalau dia punya ilmu, tidak bisa menjelaskan detail tentang itu, ya, PLTN tenaga nuklir, tidak berbahaya bagi. Tapi kalau orang disampaikan oleh tidak berilmu, tidak bisa secara akademis, secara sains menyampaikan itu tentang bahaya-bahayanya. Kalau kita sampaikan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan, mereka akan semua semangat. Mati kita, nuklir nih. Ya. Tapi kalau disampaikan secara ilmu, pengetahuan, manfaatnya, efek baiknya, insya Allah, ya. Tapi kalau dilaksanakan oleh orang yang penuh kehati-hatian, nuklir, nah, ada nuklir di Bangka Tengah itu. Tidak apa-apa, manfaat lebih banyak, ya. Sekarang ini tenaga listrik banyak dihasilkan dari energi solar cell, misalnya dari segi matahari, ya. Ada yang PLTU, tenaga uap, tenaga diesel. Tenaga diesel kan perlu minyak solar, ya. Banyak, energinya banyak keluar, biayanya banyak, kemudian perlu banyak tenaga kerja. Sekarang ini banyak orang mengembangkan pengetahuan itu dengan menggunakan solar cell mendapatkan listrik. Di kota-kota besar sudah seperti itu, memanaskan air, ya, itu sudah pakai solar cell. Lampu tidur sudah pakai solar cell. Ya, nah, kalau memang ini dimanfaatkan, diilhami dari orang yang punya ilmu pengetahuan. Kita ini banyak tidak berilmu tapi tidak mau mencari ilmu, ya. Inilah kita, ya. Jadi mulai kita ikhtiarkan, berusaha, kalau orientasi kita akhirat, kita mesti belajar ilmu pengetahuan. Tidak ada kurangnya kalau pengetahuan, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan pengetahuan, ya, beberapa derajat. Itu sudah janji Allah. Orang berilmu, beriman dan pengetahuan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah angkat. Ada orang yang ngomong 1 jam 10 juta, Pak. Ada orang ngomong 10 jam 10.000 bebuih, tidak siapa lah bayarnya, ya. Ada. Ini kalau faktor ilmu pengetahuan, belajarlah. Jadi orang yang orientasinya akhirat, dia akan terus belajar, membaca. Walaupun sibuk sekarang ini dimudahkan oleh sistem digitalisasi, tapi membacanya harus banyak membaca. Iqra. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baca.
Kita ini ada kawah, baca ada kawah, dengar ada kawah, ikut kajian nguruce ya. Apa ustaz tuh ngerameng. Jangan tak ustaz. Apa ustaz tuh ngerameng ya. Padahal ustaznya berapa tahun di pesantren ya, belajarnya. Berapa waktu yang keluar demi menyampaikan dakwah bil lisan. Hadirin rahimakumullah, kemudian berusaha menjadi orang yang sabar, bertawakal dan bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini orientasinya akhirat, mestilah kita menjadi orang yang sabar. Mudah ngomongnya, sulit aplikasinya, pelaksanaannya. Ya. Ngomongnya mudah, sabar ya. Padahal itu adalah kalau orang sabar orientasinya akhirat. Kalau orang tergesa-gesa, tidak sabar, apa yang Allah berikan dia tiap hari ngeruce terus, ya, tidak pernah cukup dengan apa yang Allah berikan, maka dia orientasinya dunia. Orientasinya dunia. Jadi kalau orang sabar, orientasi akhirat. Ada orang yang menunggu dari waktu ke waktu, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai ke subuh, menunggu waktu untuk ibadah, sabar ya. Ada orang yang tidak sabar, deng lah, orang tidak sembahyang, kayalah ya, ada, tidak sabar. Kemudian tidak bersyukur. Jadi kalau orang tanya akhirat, bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mengejar akhirat itu fokus pada kehidupan yang lebih tinggi, lebih baik, yaitu kehidupan dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian dan kebenaran. Hadirin jamaah subuh menjelang khatimah rahimakumullah. Kemudian dari tema kita dunia mendekat, kejar akhirat, dunia mendekat. Apa maksud dunia mendekat? Adalah bahwa kita fokus pada kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dan kebahagiaan di dunia ini, ya. Jadi akhirat kita kejar tapi dunia kita dapat. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi, ya. Jadi berusaha, beribadah, bekerja. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang kufur nikmat. Dang usaha, kata Allah kaya ada baca. Dang belajar, kata Allah berilmu lah, jadi orang pintar. Tidak bisa, mesti belajar, mesti berusaha ya. Orang yang melakukan untuk mendekati akhirat, mengejar dunia, mengejar dunia mendekat ini, orang orientasinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah orientasinya akhirat, dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusan dunianya. Ya, betapa banyak hari ini orang yang menginginkan merindukan, misal merindukan Baitullah. Kalau orientasinya dunia, tidak bisa mendapatkan itu. Tapi kalau orientasinya akhirat, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah mulai berkehendak. Kalau Allah menghendaki, tidak mungkin. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tidak terduga-duga. Tidak sapa lah ngiranya, tidak satu pun orang yang iri dengan kita. Kalau kita sudah dunia mendekati kita, ya. Tapi harus orientasinya akhirat, mesti lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Haruslah kita karena Allah ta'ala. Yang kedua, dunia mendekat itu maksudnya Allah akan berikan kita rezeki yang halal dan berkah. Itu masuk dunia mendekat tuh. Diberikan Allah rezeki yang halal, berkah. Halal dapatnya, halal memanfaatkannya. Ustaz, bagaimana kalau saya mendapatkan tidak halal ataupun haram? Ya, berikan dengan kebaikan-kebaikan.
Ya. Jadi kalau mendapatkan yang halal, keluar yang halal itu luar biasa. Mendapatkan dari yang haram, kemudian memberikan dari yang halal itu lebih baik. Daripada dapatnya haram, mengeluarkan juga yang haram. Hasil korupsi misalnya, dipakai untuk berjudi online. Ya. Alah berat tuh, double. Pak Haji misalnya kan. Anak Pak Haji berjudi. Astagfirullahaladzim. Tapi menang ya kan. Alhamdulillah kata Pak Haji. Ya. Nah, jadi insya Allah kalau akhirat kita kejar dunia mendekat, Allah akan berikan kita kemudahan mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Bahasa berkah itu maksudnya berkah itu berlipat ganda. Berkah itu mendatangkan ketenangan. Kalau tidak tenang, walaupun uang banyak itu belum berkah. Jadi berkah itu mendatangkan ketenangan. Kalau makan nyaman. Ini makan yang paling mahal. Makan sushi misalnya. Ya. Sushi, tahu Pak Haji sushi? Pernah makan sushi Pak Haji? Ya nanti kita ke Jepang Pak Haji yuk. Kita belajar membuat sushi dengan ohara, ya. Orang situ makan mahal. Makan makanan setengah juta, atau makan setengah juta? Makan pantiau maksudnya. Fannya kan setengah, tiau juta, setengah juta. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, sering-seringlah makan pantiau. Allah akan memberikan kita rezeki yang halal dan berkah. Nih, kalau orientasinya akhirat dunia mendekat itu, ya. Berapa banyak hari ini orang yang dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah taala ngurus agama ini. Ngurus masjid misalnya. Ngurus organisasi misalnya, ngurus negeri ini misalnya. Kalau ikhlas, berapa banyak hari ini para hafiz Quran diberikan oleh para pejabat, misalnya kamu tahun ini umroh, tahun ini kamu haji, tahun ini kamu berjalan misalnya ke luar negeri. Ya, kalau orientasinya akhirat, insya Allah mudahkan. Ya, terbukti hari ini banyak orang yang lewat jalur hafiz Quran, mereka jadi dokter, banyak. Ada sekarang ini beberapa perguruan tinggi negeri yang memiliki fakultas kedokterannya menerima mahasiswa-mahasiswi dari jalur hafiz Quran. Ada. Mau jadi apa Kajang? Bertahun-tahun ke pesantrennya Pak Quran, enggak jadi apalah Kajang. Enggak. Itu orientasinya akhirat. Jangan khawatir. Itu orientasinya akhirat. Kalau orientasinya akhirat, insya Allah dunia mendekat. Berapa banyak hari ini orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu kesempatan dalam hidup dan kehidupannya, mendapatkan sesuatu karena dia mengejar akhirat. Kemudian dia jadi dokter lewat jalur itu tadi hafiz Quran. Berapa banyak hari ini orang jadi tentara, jadi polisi, jadi pejabat-pejabat lainnya karena dia hafiz Quran. Orang lain gayel disuruh lari tesnya, suruh berenang, yang hafiz Quran tidak begitu. Nah inilah, kalaulah dunia kita dapat, kalaulah akhirat kita kejar, dunia akan mendekat. Yang selanjutnya, kalau kita mengejar akhirat dunia mendekat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan, kedamaian di dunia. Apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Ya. Apa yang kita cita-citakan Allah kabulkan. Apa yang kehendaki Allah angkat. Ya. Apa yang kita harapkan itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bahagia. Walaupun rumahnya ada besar, walaupun hartanya ada banyak, tapi dia bahagia. Berapa banyak hari ini orang yang hartanya banyak tapi tidak bahagia-bahagia, tidak senang, susah terus ya. Mukanya biru,
biru. Kenapa? Karena dia mikirnya itu orientasinya dunia terus. Padahal yang harus kita pikirkan hari ini adalah orientasi akhirat kita. Kalau akhirat sudah kita dapat, insya Allah dunia ngikut. Kalau dunia ini semakin banyak semakin tidak cukup. Haus untuk dunia. Nengok akhirat, lihatlah ke atas, melihat dunia, lihatlah ke bawah. Jangan terbalik. Orang kaya kita iri, tidak usah. Silahkan mereka dengan kekayaannya. Kemudian yang terakhir, kalaulah dunia mendekat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemampuan mencapai tujuan yang abadi, impian kita di dunia. Apa yang kita citakan, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Ini kajian kita pagi hari ini tentang kejar akhirat, dunia mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemantapan ibadah kepada kita semua. Senantiasa berbuat baik, berikhtiar melakukan kebaikan, belajar ilmu pengetahuan, tidak usah khawatir ya. Tidak usah khawatir. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin kita cita-citakan, kalaulah kita berikhtiar untuk lebih baik lagi, mari sama-sama kita kejar akhirat. Insyaallah dunia akan ngikut kita. Demikian kajian subuh pagi hari ini 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua, sehat walafiat lahir dan batin, dan semoga kita semua selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.